Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menjelaskan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Saif Abdullah, saya dari kelas PSTIA dengan NPM saya yaitu 23150611009 dengan mata kuliah jaringan komputer dengan dosen pengampu Pak Gigi. Di sini saya akan menjelaskan dengan topik arsitektur topologi fisik dan logik di jaringan komputer. Nah, kita belajar apa sih di topologi fisik dan logik di jaringan komputer ini. Di dalam teknologi informasi ini, jaringan komputer memiliki peran yang sangat vital dalam menghubungkan berbagai perangkat agar dapat saling bertukar data dan informasi. Untuk memahami bagaimana jaringan ini dirancang, kita perlu juga memahami konsep tentang topologi jaringan ini. Nah, yang terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu topologi fisik dan topologi logik. Mengapa sih topologi jaringan itu penting? Nah, di sini karena menentukan bagaimana perangkat saling terhubung satu sama lain, berpengaruh terhadap kecepatan dan keandalan jaringan, bisa juga memudahkan dia troubleshooting jika terjadi masalah jaringan, dan menyesuaikan kebutuhan bisnis atau organisasi atau apapun lah dengan infrastruktur teknologi yang digunakan. Nah, yang misalnya itu seperti dalam perusahaan nih, yaitu perusahaannya berskala besar dengan ribuan komputer. Pemilihan topologi Pemilihan topologi ini yang salah dapat menyebabkan bot bottleneck atau memperlambat komunikasi. Nah, dan meningkatkan biaya operasional ini. Oleh karena itu, kita perlu pemahaman mendalam tentang topologi jaringan ini yang menjadi aspek sangat penting dalam perancangan sistem informasi modern. Nah, sudah ya pendahuluannya. Kita ke slide selanjutnya yaitu ada pengertiannya. Yaitu ada pengertian topologi fisik dan topologi logik. Topologi fisik adalah cara perangkat di dalam jaringan yang terhubung secara nyata, termasuk penggunaan kabel atau media transmisi lainnya. Ini adalah representasi visual dari bagaimana komputer, router, switch, dan perangkat jaringan lainnya tersusun dalam suatu sistem. Nah, misalnya di dalam jaringan perusahaan itu komputer karyawan dapat terhubung di switch utama melalui kabel Ethernet. Dalam kasus ini, hubungan fisik yang terlihat adalah topologi star. Nah, topologi star ini di mana setiap komputer tersambung di titik pusat switch-nya. Terus, topologi logik apa sih? Berbeda dong sama topologi fisik. Ini berfokus pada bagaimana data dikirim dan diterima di dalam jaringan tanpa memperhatikan bagaimana perangkat tersebut secara fisik. Contohnya itu dalam jaringan WiFi deh, di kantor apa di mana, perangkat yang mungkin terhubung secara nirkabel ke router. Tetapi dari sisi logik, router dapat mengatur lalu lintas data dengan metode metode apa ya namanya? Broadcast atau token passing bisa juga. Tergantung pada konfigurasi jaringannya. Oke, sudah ya paham ya dari topologi logik dan topologi fisik. Seterusnya ada jenis-jenisnya. Hah? Mulai jenis-jenisnya yaitu yang pertama yaitu bus, topologi bus. Topologi bus ini semua perangkatnya terhubung ke satu kabel utama atau backbone. Jika kabel utama rusak, seluruh jaringan akan terputus. Cocok untuk jaringan kecil tetapi sulit dikembangkan dengan skala besar. Contoh, digunakan pada jaringan komputer lama seperti CCTV berbasis analog. Topologi star nih selanjutnya. Semua perangkat terhubung ke satu satu hub atau switch. Jika salah satu perangkat mengalami kerusakan, jaringan tetap berjalan. Namun, jika hub atau switch mengalami gangguan, seluruh jaringan bisa lumpuh. Contohnya digunakan kantor-kantor modern nih, karena lebih mudah dikelola dan dikembangkan. Terusnya ada topologi ring. Perangkat ini terhubung membentuk lingkaran di mana data mengalir dalam satu arah. Jika satu perangkat kabel rusak, komunikasi bisa berhenti. Topologi ini kurang fleksibel dibandingkan star atau bus tadi. Contohnya, sering ditemukan dalam sistem komunikasi berbasis token seperti jaringan token ring pada masa lalu. Terus topologi mesh. Nah, topologi mesh ini sering terhubung, juga memberikan tingkat redundasi tinggi dan kendaraan yang sangat baik. Namun biayanya mahal. Ini contohnya itu digunakan pada sistem kritis seperti jaringan militer dan pusat data yang besar.
Terusnya yang terakhir ada topologi tree atau kombinasi antara topologi star dan bus. Menggunakan hierarki dengan perangkat yang besar, perangkat pusat yang menghubungkan berbagai cabang jaringan. Cocok untuk jaringan perusahaan yang banyak divisinya. Nah, nih sudah nih jenis-jenisnya. Selanjutnya dong, kita lanjut saja jenis-jenis topologi logic. Di sini topologi logik menggambarkan bagaimana data dikirim dalam jaringan yang biasanya menggunakan dua metode utama. Di sini ada broadcast dan juga token passing. Nah, dari broadcast dulu deh. Broadcast dulu ini data dikirim ke semua perangkat dalam jaringan, meskipun hanya satu perangkat yang menjadi penerima sebenarnya. Efisien dalam jaringan kecil, tetapi bisa kemacetan dalam jaringan besar. Contohnya jaringan WiFi di kafe atau hotspot, jaringan WiFi di kelas deh bisa yang memungkinkan semua perangkat menerima sinyal yang sama. Nah, selanjutnya ada token passing nih. Datanya ini hanya dapat dikirim oleh perangkat yang memiliki token khusus dan menghindari tabrakan data, tapi bisa memperlambat komunikasi jika banyaknya perangkat dalam jaringan. Contohnya yaitu dalam industri manufaktur untuk memastikan komunikasi antar mesin atau tetap stabil dan terorganisir. Nah, selanjutnya ada perbandingan topologi fisik dan logik. Nah, oke. Di sini terdapat penggambarnya dari karakteristik ya antara topologi fisik dan logik ini. Topologi fisik memiliki struktur koneksi perangkat dan topologi logik alur data dalam jaringan. Contohnya kabel, switch, router itu untuk topologi fisik. Kalau topologi logik yang tadi dua itu broadcast dan token passing. Pengaruhnya di topologi fisik, kecepatan dan keandalan. Kalau topologi logik, efisiensi dan keamanan komunikasi. Oke. Ya, kita lanjut. Ya, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan masing-masing topologi di sini. Yang pertama ada topologi mesh, sangat handal tapi mahal. Topologi star lebih fleksibel, tapi memiliki ketergantungan tinggi pada perangkat besar. Kenapa sangat mahal mesh? Karena membutuhkan banyak kabel dan konfigurasi yang kompleks. Di sini juga ada bus, sederhana, murah, dan mudah dikonfigurasi. Dan ada ring, efisiensi dan mudah dikonfigurasi. Ada tree yang skala kabel dan hierarki. Star, mudah dikelola, dan mesh, fleksibel. Oke. Selanjutnya ada faktor-faktor pemilihan topologi jaringan. Yang pertama ada biaya, mencakup anggaran untuk perangkat keras dan pemilihan jaringan. Yang kedua ada kinerja, menentukan kecepatan dan latensi dalam jaringan. Ketika ada skalabilitas, kemampuan jaringan untuk berkembang sesuai dengan kebutuhan bisnis. Yang keempat ada keamanan atau perlindungan terhadap akses atau dari ancaman cyber. Terus yang terakhir ada kemudahan manajemen. Pastinya seberapa mudah jaringan bisa dikonfigurasi dan diperbaiki jika terjadi masalah. Nah, slide selanjutnya kesimpulan dan studi kasus. Nah, kesimpulannya bahwa pemilihan topologi yang tepat dapat meningkatkan efisiensi dalam keadaan jaringan. Dengan contoh studi kasus perusahaan startup lebih memiliki topologi star karena lebih murah dan mudah dikembangkan. Nah, ada juga pusat data cloud menggunakan topologi mesh dia untuk memastikan uptime yang tinggi dan redundansi optimal. Dan dengan memahami kebutuhan spesifik ini, spesifik organisasi, kita dapat memilih topologi yang paling cocok untuk mengoptimalkan performa jaringan. Ya, sekian. Terima kasih penjelasan singkat dari saya tentang topologi fisik dan topologi logik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.